sekretaris dan anggota Senat memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Dengan memohon ridho serta perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat Senat terbuka luar biasa dengan acara tunggal wisuda lulusan Universitas Hasanuddin periode keempat tahun akademik 2013-2014 jenjang program pasca sarjana dan profesi saya nyatakan dibuka. Memutuskan menetapkan pertama lulusan terbaik program pasca sarjana dan program profesi Universitas Hasanuddin pada wisuda periode 4 tahun akademik 2013-2014 seperti tersebut pada daftar lampiran surat keputusan ini. Dua, Susiana, program magister, program studi ilmu perikanan, IPK 4, Pamangku 1 tahun tingkat kelulusan sangat memuaskan. 3. Suhailina, program pendidikan dokter spesialis, program studi ilmu gizi klinik, IPK 3,9, Pamangku 3 tahun 1 bulan, predikat kelulusan sangat memuaskan. 4. Fadlina, fakultas kedokteran, program studi profesi dokter, IPK 3,88, Pamangku 2 tahun 3 bulan, predikat kelulusan cum laude. 5. Karyuni Mustahil, fakultas kedokteran, program studi profesi nurse, IPK 4, memasuki 1 tahun 6 bulan, predikat kelulusan cum laude. 6. Ibuliana, fakultas kedokteran gigi, program studi profesi dokter gigi, IPK 3,76, memasuki 2 tahun 8 bulan, predikat kelulusan cum laude. Makassar 23 Juli 2014. Rektor Profesor Dr. Lia Kristina Tunjung. Program studi ilmu ekonomi Asri Usman, Wardani Hakim, Muhammad Awaludin, Stani Sisilia Rawu, Andi Ratna Saridewi, Dema Rapa, Diana Lestari, Muhammad Iswanto, program studi ilmu hukum, Adnan Pancasila, Istibo, Nasaruddin Umar, program studi ilmu kedokteran, M. Salim, Andi Kurniawanita, Siti Musafira, Rusdi
Sri Mulyani, Kiai Tati Munijati Dama. Program studi ilmu kimia Antoni Syahaya. Program studi linguistik Muhammad Hasim Munira. Program studi ilmu pertanian Denny Seta, predikat cum laude. Aminuddin Mani Kendari, Sahraini Umarawati. Kedokteran, profesi dan program pendidikan dokter spesialis di Universitas Hasanuddin periode ke-4 Juni 2014. Program pendidikan dokter spesialis negara. 2. Dr. Andi Yosef Ramanian, spesialis studi negara. Program studi ilmu penyakit mata. 3. Dr. Fitriani, spesialis mata. 4. Dr. Muhammad Akbar Ismail, spesialis mata. 5. Dr. Satya Hussein, spesialis mata. 6. Dr. Nur Aziza, spesialis mata. 7. Dr. Citra Asma Anggita, spesialis mata. 8. Dr. Muhammad Rizal Aziz, spesialis mata. Program studi ilmu kesehatan THT. Nomor 9, Dr. Asma Idris Nomong, spesialis THT. 10. Dr. Muhammad Iqbal, spesialis THT. Program studi ilmu bedah. 12. Dr. Muhammad Tontowi Jauhari, spesialis bedah. 13. Dr. Mulyani Wijaya, Dr. Mulyani Wijaya, spesialis bedah. 14. Dr. Ibrahim Kasih, spesialis bedah. 15. Dr. Muhammad Fakri Rudi, spesialis bedah. 16. Dr. Subhan Aga Bakhtiar, spesialis bedah. Program studi obstetri dan ginekologi. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis 26 Juni 2014, saya, Rektor Universitas Hasanuddin, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kewenangan yang ada pada Rektor, dengan ini mengukuhkan saudara sebagai lulusan Universitas Hasanuddin jenjang program pasca sarjana dan program profesi. Oleh karena itu, kepada saudara diberikan hak, kehormatan, dan kewajiban yang bertalian dengan gelar akademik yang telah diperoleh sebagai mana diatur dalam undang-undang dan tradisi masyarakat akademik. Rektor Dia Agustina Pulungu. Dan kepada para wisudawan lainnya ikut mengucapkan doa. Janji lulusan. 1. Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji akan menjunjung tinggi norma-norma ilmiah dalam lapangan keahlian kami masing-masing. 2. Kami lulusan Universitas Hasanuddin berjanji akan senantiasa setia dan berbakti pada alma mater yang kami cintai dan agungkan, Universitas Hasanuddin.
bangsa serta negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Seperti sudah kita saksikan, yang saya hormati Sekretaris Senat beserta para anggota Senat, Ketua dan Sekretaris beserta para anggota Dewan Guru Besar, yang saya hormati Direktur dan para asisten direktur beserta para ketua program studi pasca sarjana, para wakil rektor, para dekan, dan para pembantu dekan. Yang sangat berbahagia, hadirin para undangan yang terdiri dari 28 doktor dengan masa studi rata-rata 4 tahun 4 bulan dan IPK rata-rata 3,73. Jadi tidak ada mahasiswa abadi dalam program doktor ini. Saya kira kita beri aplaus buat para wisudawan. Terdapat 221 magister dengan masa studi rata-rata 2 tahun 7 bulan dan IPK rata-rata 3,70. 64 dokter spesialis dengan masa studi rata-rata 4 tahun 7 bulan dan IPK 3,69. Satu dokter gigi spesialis dengan masa studi 3 tahun 10 bulan dan IPK 3,76. Terdapat pula 56 profesi dokter dengan masa studi rata-rata 2 tahun 7 bulan dan IPK 3,61. 24 profesi dokter gigi dengan masa studi rata-rata 3 tahun 4 bulan dan IPK 3,63. Dan terakhir 19 profesi nurse dengan masa studi rata-rata 1 tahun 6 bulan dan IPK 3,82. Mari kita beri aplaus kepada para wisudawan. Ini adalah suatu kebanggaan bukan buat para wisudawan dan wisudawati serta keluarga saja, tetapi buat Universitas Hasanuddin dengan melahirkan wisudawan-wisudawan yang lulus kurang lebih pada jenjang waktu yang masih dalam range dan ideal dengan RAT rata-rata di atas 3. Saya juga mendapat informasi dari wakil dekan bidang akademik Fakultas Kedokteran bahwa kali ini semua dokter lulus ujian nasional. Ini adalah suatu prestasi bersama yang harus kita pertahankan dan perlu ditingkatkan. Dalam hal itu, perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Unhas untuk menyediakan pelayanan pembelajaran kepada para wisudawan dalam menempuh pendidikan pada jenjang profesi dokter spesialis, magister, dan dokter. Hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, yang baru saja kita saksikan suatu proses wisuda yang mencerminkan akhir dari suatu proses pendidikan pada berbagai jenjang, yaitu jenjang doktor, magister, spesialis, sampai jenjang profesi. Proses yang kita lalui ini memang merupakan salah satu ikhtiar dalam mengimplementasikan amanah dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Para pendahulu kita mengaitkan pendirian Republik Indonesia yang kita cintai ini dengan pencerdasan kehidupan bangsa. Dalam hubungan ini, seorang filosof
dari Indonesia, Mardian Maja memandang bahwa pendidikan mempunyai sifat yang menyeluruh atau integratif, tidak bersifat fragmentaris. Yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah mempunyai makna dua sisi. Yang pertama, integrasi segala unsur yang ada pada diri manusia menjadi suatu perpaduan sehingga tumbuh suatu individu yang utuh. Yang kedua, yang dimaksud dengan integrasi di sini adalah bagaimana seorang individu atau diri manusia melebur ke dalam masyarakat secara utuh. Bagi Mardian Maja, dalam konteks ini, pendidikan adalah proses yang menyeluruh, yang berkesinambungan dalam rangka menempatkan diri manusia ke dalam dunia tanpa merasa terasing, bahkan menjadi bagian penting dari suatu masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan hak dasar setiap keluarga, setiap kelompok, baik kelompok umur, kelompok jenis kelamin, dan kelompok sosial ekonomi. Kita bangga pada hari ini salah satu wisudawan terbaik, Dr. Bernardus Sandiaga mencapai ranking yang sangat baik dari B 3,9 ya, 3,98. Tapi yang lebih membanggakan kita, beliau mencapainya pada usia yang cukup mapan, 70 tahun. Saya silakan Bapak sendiri untuk penghargaan kepada beliau dan bisa menjadi spirit buat kita semua. Belajar tidak kenal usia. Kita beri kesempatan beliau menjelaskan bagaimana yang mendorong pada usia 70 tahun masih semangat. Silakan Bapak Bernardus maju ke depan, Dok. Biasanya usia 70 tahun hanya nonton TV di rumah, kita dilayani, tapi beliau masih tinggi dan berprestasi. Silakan, Dok. Walaupun usia bukan kendala. Terima kasih, Direktur. Saya Bernardus Sandiaga. Saya bekerja di Papua. Ini bekerja di Papua merupakan salah satu motivasi saya karena saya ingin meningkatkan harkat dan martabat orang Papua yang dianggap selama ini di tempat yang di provinsi yang terbelakang. Di samping itu, motivasi yang saya kedua yaitu saya adalah dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sulawesi. Untuk menjadi seorang dosen yang baik, tentu saja harus mempunyai pendidikan yang baik. Oleh karena itu, saya berkeinginan sekali untuk mencapai jenjang doktor ini. Dan demikian akan mengangkat juga martabat dari Universitas Sulawesi, khususnya Fakultas Kesehatan. Saya S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada. Kemudian saya melanjutkan juga di Institute for Medical Research di Kuala Lumpur, kemudian di Universitas Marigol di Thailand. Terima kasih Bapak Bernardus. Beliau ada satu pesan dari Ketua KPK kita, Bapak Dr. Abraham Samad. Yang hilang dari orang sekarang adalah ukuran jati diri kesuksesan itu adalah pada keteladanan perilaku. Karena selama ini ukuran kesuksesan, ukuran keteladanan hanya seberapa jauh dia mendapat posisi pada jabatan, seberapa jauh mobil yang dimiliki di rumah, seberapa jauh rumah yang dimiliki, dan sebagainya. Dalam kesempatan ini tentu saya percaya para wisudawan adalah orang-orang pilihan yang bisa yang disampaikan oleh Bapak Mardian Maja tadi, bagaimana menginkorporasikan proses pendidikan ke dalam hidup masyarakat, menjadikan bagian penting dari masyarakat, tetapi bukan dengan tujuan untuk menuntut atau mencari kekuasaan.
Di akhir pandangan Matia Atmaja menyimpulkan bahwa pendidikan berkecimpung dalam dunia yang penuh makna. Dalam seluruh proses pendidikan yang paripurna, manusia sebenarnya belajar menjadi diri sendiri dengan berkah bagi sesama dalam interdependensi yang bermuara pada bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penting saya sampaikan menggarisbawahi 4 kesimpulan penting dalam wisuda ini. Sebagaimana kita rujuk nasihat dari filosof tadi, bahwa pendidikan itu adalah membagikan keterampilan, tetapi memiliki nilai-nilai value yang lebih dari atas segalanya. Pendidikan adalah melatih perasaan, namun menjangkau lebih dalam lagi, yaitu bagaimana berperasaan. Kalau melatih perasaan tapi tidak berperasaan itu adalah suatu kegagalan. Yang ketiga, pendidikan adalah sudah pasti mencerdaskan manusia. Namun yang paling penting adalah menggapai sampai di seberang budi. Yang paling hakiki dari semuanya, pendidikan adalah mengajak kita semua, mengajak manusia sampai kepada Yang Maha Agung sendiri. Pendidikan adalah proses, bagian juga amal, bagian juga ibadah sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah roh dari pendidikan yang harus kita hayati dan simak bersama. Mengingat kita mengalami krisis dalam keteladanan, krisis di dalam kepemimpinan, dan ini adalah satu tanggung jawab kita semua. Hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, roh pendidikan seyogianya menjadi fondasi kokoh untuk membangun dunia pendidikan dalam situasi yang berhadapan dengan tuntutan global. Tuntutan ekonomi, pasar global tidak lagi dapat dibendung, bahkan terus memacu lagi perubahan teknologi. Seorang pendidik, Doni Kusuma, mengkhawatirkan pendidikan kehilangan dimensi humaniora pendidikan dalam mengejar ketertinggalan penguasaan teknologi. Jadi karena terlalu center kepada pengejaran penguasaan teknologi sehingga roh itu terlupakan, dan ini harus dipahami agar kita tidak terjebak dalam antisipasi persaingan bebas di dalam memenuhi kebutuhan pasar. Sarannya, kebijakan link dan match harus ditetapkan secara parsial dan proporsional sesuai relevansi setiap bidang ilmu. Yang kedua, bahwa lembaga pendidikan tidak dapat hidup secara independen terlepas dari kaitannya dengan negara dan masyarakat, sehingga tetap senantiasa harus memelihara kemitraan yang sinergis antara lembaga pendidikan dan para pemangku kepentingan. Ketiga, dunia pendidikan semakin hari harus semakin peka terhadap perubahan dan tuntutan masyarakat, sehingga mampu merencanakan peningkatan kinerjanya dalam jangka panjang dan menengah. Hadirin dan para wisudawan yang berbahagia, akhir kata saya atas nama segenap sivitas akademika Universitas Hasanuddin mengucapkan dan menyampaikan bahwa kami telah berusaha yang terbaik untuk semua pelayanan pembelajaran bagi Anda semua, sehingga mampu kita melihat para wisudawan dalam keadaan yang baik dan berbahagia di pagi hari ini. Namun, jika sekiranya selama proses pembelajaran terdapat hal-hal yang tidak memuaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih saya sampaikan atas nama Universitas Hasanuddin yang pertama kepada seluruh pihak, terutama orang tua mahasiswa yang telah mempercayakan proses pendidikannya kepada Unhas untuk memperoleh kualifikasi pada pendidikan
bukan jenjang lokal, magister, spesialis, dan profesi. Kepada seluruh tenaga pendidik dan kependidikan yang telah berupaya memberikan proses pembelajaran dan pelayanan terbaik kepada para wisudawan selama masa studi. Insya Allah, kerja keras kita semua mendapat imbalannya, dan tetaplah kita semua kiranya bisa menjaga dan meningkatkan semangat kerja tersebut. Sebelum mengakhiri, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan. Hari ini Anda yang mendapat kesempatan rekor baru untuk mewisuda. Karena para wisudawan yang akan datang rekornya sudah rekor lama, ini rekor baru. Ya, boleh juga ini baru rekor baru perempuan. Walaupun sudah cukup lama kami membantu rekor sebelumnya, Bapak Profesor Dr. Idris Al-Fauzi yang telah meninggalkan jejak prestasi, mudah-mudahan kita bisa mempertahankan. Dan saya titip kepada para wisudawan, Anda semua sangat bagian dari komunitas Universitas Hasanuddin, including the alumni came from Malaysia. I would like to express our gratitude for the family to trust us to let your son, your daughter, to study in our university. On behalf of Hasanuddin Institute, I would like again to express our expectation. The link between the alumni with the university, please have to be maintained. Thank you, dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang tidak berkenan selama proses pembelajaran dan selama acara ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyerahan bunga pertama dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Sekretaris Senat Universitas. Yang kedua, dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Sekretaris Dewan Guru Besar. Yang ketiga, dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Wakil Rektor 1. Dan dari Rektor Universitas Hasanuddin kepada Wakil Rektor 2 Hasanuddin. Terima kasih, kami persilahkan untuk kembali.